Siapa alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi itu mudah-mudahan atas kanjeng Nabi as-salatu adapun rahmat ta'lim wassalam dan keselamatan. Bersabda ya Ali kepada sabda ya Ali, lil kafiri salasu alamatin. Lil kafiri itu bagi orang kafir, orang yang bergelar kafir, adapun ada beberapa 3 tanda. Perhatikan, mudah-mudahan kita tidak ada terlabel kafir. Amin ya rabbal. Yang pertama adalah asyirku billah, asyakku billah, yakni ragu-ragu. Asyakku ya ragu-ragu fillahi tentang Allah. Wal bughdu dan yang kedua, wal bughdu dan benci fi ibadillah dalam hal ibadah kepada Allah. Wal ghaflatu dan lalai fi ta'atillah dalam taat kepada Allah. Nah, jadi ini 3 tanda kafir. Pertama adalah ragu-ragu, syakku. Orang ragu-ragu ini ya syirik ya. Namanya juga dia ragu-ragu. Benar apa hendaknya Allah Maha Kuasa. Jadi jangan pernah kita berbuat syirik sedikit pun. Meragukan Allah sedikit pun jangan sampai. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kalian kepada Allah, jangan pernah kalian menyekutukan Allah. Jadi ini bahaya ragu-ragu nih. Karena syirik ini dibagi menjadi 2. Ada syirik asyirkul akbar dan asyirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar itu apa? Ya, dalam keyakinan kita ini menyekutukan Allah. Pokoknya dalam bidang keyakinan kita meyakini ada Tuhan selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Umpama ada meyakini apa ya benar Allah ini sendirian. Ya, apa ndak punya ibu, apa ndak punya ayah. Kayak gitu. Keyakinan kita ini ada kekuatan selain kekuatan Allah. Umpamanya ya sebenarnya yang menyembuhkan Allah, tapi ya perantara dukun juga umpamanya. Kalau tidak ada dukun tidak bakalan sembuh umpamanya. Kalau bukan dokter tidak akan sembuh. Ada keyakinan menduakan Allah, maka itu sudah syirik besar. Kalau syirik kecil ini dalam ibadah. Dalam ibadah kita menduakan Allah, minta puji orang, minta alam lah, riak lah gitu. Karena Nabi ingatkan kita, jangan sampai kalian ini melakukan syirik kecil. Yang aku khawatirkan kata Nabi, kalian itu melakukan syirik kecil. Apa itu? Ya riak itu. Riak. Nah, sekali lagi jangan pernah kita ragu-ragu, yakin betul kalau rezeki hidupkan kita, matikan kita, beri rezeki kita, ya, nanti bangkitkan kita, yang balas amal kita, yang nyehatkan suami, istri, orang tua, anak-anak kita adalah Allah. Kemudian wal bughdu fi ibadillah, jangan sampai kita dalam fi ibadatillah, jangan sampai kita ini benci terhadap ibadah kepada Allah. Ya, ulama sepakat, termasuk 4 imam ini sepakat. Umpamanya ya, ibadah kepada Allah itu bentuknya sholat. Kalau cuma meninggalkan sholat karena kita memang malas, itu tidak sampai ke derajat kafir. Walaupun itu merupakan dosa besar yang pasti ke nerakanya Allah. Susah tobatnya juga itu. Tapi masih tidak kafir. Tapi kalau kita meninggalkan sholat
karena kita memang benci istilahnya nantang kepada sholat itu, maka kita dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Bahaya. Kemudian wal ghaflatu fi taatillah. Lalai dalam ketaatan kepada meninggalkan apa namanya, lalai dengan sholat, lalai baik dalam sholat maupun mau sholatnya lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum fi jadi celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat tidak sholat, apalagi orang yang sholat aja celaka kok. Kalau sholatnya itulah lalai dalam ketaatannya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah, kekhusyuannya kepada Allah, lalai hatinya, lalai pikirannya, lalai gerak badannya, mager ya, malas gerak untuk ibadah kepada Allah. Ini bahaya sekali. Bahkan menurut Imam Hambali ini, kalau ada orang ya, melalaikan sholat terus sampai mati, kalau menurut Imam Hambali tetap saja dihukumi kafir itu. Kalau dilalai terus. Ya Ali udwai Ali walil munafik, dan itu bagi orang munafik salasu alamatin, adapun ada 3 berapa tanda. Apa saja? Iza hadatsa, ya yang pertama apabila berbicara kadzaba, berdusta siapa munafik. Iza hadatsa, apabila bicara siapa munafik, kadzaba maka berdusta munafik. Wa iza wa'ada, dan apabila berjanji siapa munafik, akhlafa maka menyalahi janji siapa munafik. Wa idza tumina, dan apabila diberikan kepercayaan siapa munafik, khana maka berkhianat siapa munafik. Wala tanfa'u, dan tidak memberikan manfaat hu kepada munafik apa mau'izatun nasihat, jangan. Jadi orang munafik yang akan berada di asfalas safilin, neraka yang paling bawah ini, tanda-tandanya mudah-mudahan kita tidak ada. Yang pertama, kalau bicara berdusta, mula terus, mula terus. Di mana kau friend? Udah berangkat kata dia, padahal masih di rumah. Jangan gitu-gitu tuh. Udah habis saya mak, anak teh duit, udah habisan ya padahal masih ada. Tadi udah dapat gaji dari bosnya. Manalah bos ini, padahal udah dapat gaji dari bos. Nah, itu. Ini jangan sampai kebiasaan sampai nanti kita ditulis sebagai pendus. Itu hati-hati. Namun berdusta itu tidak semuanya salah. Ada dusta yang diperbolehkan. Bohong boleh, itu ada. Kalau bohong umpamanya mendamaikan saudara kita, mendamaikan orang yang sedang bertikai. Kita datang si anu begini, Mbak. Kau masih anu dengan dia tak bertegur. Mbak, aku tak bertegur kok. Apa kata dia? Dia kemarin sebenarnya nyesal, dia pengen minta maaf sama awak. Nanti datang lagi ke sebagian dia kepengen cuman malu minta. Akhirnya dipertemukan sama-sama, akhirnya berdamai. Itu boleh, bulak-bulak. Yang kedua, merukunkan rumah tangga, boleh. Itu. Saya ini sering merukunkan rumah tangga orang. Yang bulak-bulak gitu, sikit-sikit bulak lah. Kau laki kau sebenarnya begini. Kalau laki ngomong bini kau nembak begini. Akhirnya nyatu gitu. Dan buktinya berkat itu sampai sekarang alhamdulillah mereka bisa kumpul kembali menjadi baik. Karena itu memang boleh. Bahkan dapat pahala. Nah itu. Dapat pahala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang boleh bohong itu kalau kita nyiasati musuh. Itu dalam perang. Nah, kita bulak-bulak ke musuh. Umpamanya rambut kita dah uban semua umpamanya. Dihitamkan, hanya boleh itu ketika perang. Kalau tidak perang tidak boleh. Itu loh. Nah, itu nyiasati, nama bulak-bulak.
Ya, ya walaupun tidak ngomong tapi bohong di dalam, apalagi ya, dalam apa ya, nama strategi perang, ngasih tahu ke umpamanya ya biasa apa namanya itu, penyabotase itu loh. Wah, ngasih tahu bahwa kami akan nyerang hari ini padahal enggak hari itu, gitu loh. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia suka menyalahi janji. Ini orang munafik, janji jam 6 datang jam 7. Nah, kalau bilang jam 7 saya kayaknya enggak bisa jam 6, saya agak akhir. Bilang gitu ya, daripada kita salah. Nah, kayak gitu. Oh, saya insya Allah nanti mau bayar tanggal ini, padahal enggak bayar. Gitu loh. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah dia berkhianat, dinasihati pun tidak mau. Jadi syariat agama ini memang benar-benar amanah. Makanya perintah Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah merintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak, ya, yang berhak menerima amanah itu sendiri. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Agama ini pun sudah dititipkan, syariat agama ini merupakan amanah. Berat sekali dititipkan ala samawati wal ard, ke bumi, ke langit, ala sama, ke langit, ke bumi, ke gunung-gunung, mereka tidak sanggup. Tapi amanah itu dititipkan kepada kita, bahu-bahu manusia. Padahal kita ini bodoh. Maka daripada itu kita hati-hati dalam amanah, karena kita udah kena zaluman jahula, banyak zalimnya. Biasa kita ini enggak amanah ini udah enggak heran, tapi kita kuatkan, kita biasakan, kita latih berbuat amanah. Nabi ini dari kecil amanah, maka setiap barang-barang orang titipan dulu di Santero Makkah ini semuanya dititip hanya kepada Nabi Muhammad yang bergelar Amin, yang terpercaya, yang apabila diberi amanah 1000, kalau dikasih amanah naruh emas 10 gram tetap 10 gram. Nah, kalau umpamanya duitnya dititip ke Nabi Muhammad itu tidak ada kurang sepeser pun. Beda dengan kita biasanya dikurangi kena kita. Nah, wala tanfa mau'izatun ya Ali, duai Ali, walil murai, dan itu bagi orang yang riya, salasu alamatin, adapun ada berapa adapun 3 tanda, 3 beberapa tanda. Yutimmu, menyempurnakan siapa murai ruku'ahu, kepada rukuknya orang yang riya, wasujudahu, dan sujudnya orang yang riya, ma'an nasi, bila salat bersama manusia. Tapi wayang fusu, dan mengurang atau kurang benar siapa orang yang riya kepada salat. Idza shalla, apabila salat siapa murai, wahdahu, dalam keadaan sendirinya murai. Wayang syutu, kemudian bersemangat, maksudnya semangat melakukan lil mar'i, bagi orang alladzi mar'i yasna, yang memuji siapa mar'i, alaihi, atas orang yang riya. Wa yadhkuru, dan fil khala'in, wa yadhkuru wal mala, dan berzikir Allah kepada Allah, fil khala, di tempat sepi, wal mala, dan juga di tempat yang ramai. Kami jelaskan. Jadi orang yang riya ini punya tanda-tanda. Ya, tandanya kalau ada riya di diri kita itu, kalau sholat dia berdirinya, umpamanya rukuknya, sujudnya, ya zikirnya, apanya sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Diramai orang, sempurna, pakaiannya bagus, ya. Tapi kalau dalam sepi, lah sujudnya, rukuknya itu kayak
Kalau sisit itu apa ya? Sesit itu apa? Capung, kayak capung mandi itu. Nah, ini tanda orang yang model gitu kalau sembahyang sendirian di rumah itu tandanya orang yang riak. Berarti bagus tadi minta dipandang oleh manusia. Kalau sendirian tidak benar sholatnya tadi itu. Jadi istilahnya dia baik, kelakuannya baik, ibadahnya baik, tapi kalau dilihat orang lain. Kemudian dia semangat kepada orang yang gara-gara orang memuji dia semangat melakukan. Dipuji kena bosnya, kena kepala tukangnya, baru dia semangat. Kalau enggak. Kalau enggak ada orang umpamanya dia enggak mau ngemas masjid. Tapi kalau ada orang mau ngemas masjid. Kalau ada orang dia mau membersihkan jalan, nutup lubang jalan. Tapi kalau enggak ada orang, nunggu ramai. Nah, tak orang iri ya. Mau bersedekah pun nunggu orang ramai. Ini, jadi semangatnya melakukan amal soleh itu kalau ada yang kalau kata orang Ketapang itu anjungan, bah. Orang anjungan itu dia riak. Anjungan itu ya. Wa yadhkurullah fil khala wal mala. Dia zikirnya kepada Allah itu ya nunggu deh orang ramai, orang sepi, istirahat. Saya ini nunggu orang tidak ada baru mau berzikir. Kalau orang ada saya tidak mau berzikir. Nah, ini riak juga. Riak juga. Padahal zikir itu di mana saja. Kata Allah di dalam Al-Qur'an itu firman Allah, fa idza qudiyatus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub, kan begitu. Kalau kamu selesai sholat, ingatlah, zikirlah kepada Allah, berdiri, duduk, dimanapun kamu. Zikir itu tidak harus nunggu di ramai, tidak harus nunggu di tempat sepi. Paham tidak ini maksudnya? Yalah, kalau tempat ramai kita zikir, dah jelas riaknya. Di tempat sepi, di ramai dia tidak mau. Tidak mau. Kenapa kau tidak ngumpul di masjid ikut zikir? Tidak. Aku takut riak. Padahal dia itu riak. Aku berzikir di rumah mas orang. Berarti yang ngomong gitu tuh dia riak. Paham nggak nih? Yang ngomong gitu tuh riak. Aku biasinan di rumah mah, kalau di masjid aku tidak mau. Nah, kan ada yasinan kelompok dari rumah-rumah. Saya kalau di rumah orang rame-rame saya tidak mau. Saya biasin seorang mah. Kenapa kau makan mau rame? Kalau makan sih mau. Urusan makan mau, biasin tidak mau. Palak kau benjot. Itu. Awalil ahmaki, dan itu bagi orang yang bodoh. Salah sualamatin. Adapun ada tiga beberapa tanda. Atau haun, diremeh. Fi faraidillahi, dalam ibadah fardu, kefarduannya Allah. Dalam ibadah fardu kepada Allah. Wa kasratul kalami, dan banyak kalam. Fi ghairi dzikrillah, itu ditambah ghair. Bukan fi dzikrillah, tapi fi ghairi dzikrillah. Wa kasratul kalami, dan banyak omong, terlalu banyak cakap. Fi ghairi dzikrillah, di selain berzikir kepada Allah. Di selain berzikir kepada Allah. Kemudian watta'nu, dan apa ya? Mencela. Atau bisa juga ya, cemar dalam keyakinan fillahi, terhadap Allah. Istilahnya negative thinking. Itu. Jadi orang yang geblek ini, orang bodoh ini tanda-tandanya. Itu pertama, suka remeh terhadap kefarduan. Dia nyantai kalau sholat, puasa ini dianggap remeh, dianggap apa ya, dia tidak semangat lah. Bukan tidak sholat, bisa aja dia sholat, tapi sholatnya itu ya barang hamba. Penting aku nih sembahyang. Allahu Akbar. Kenapa kau tidak belajar sholat teh?
nyan pun udah alhamdulillah saya dari dulu udah belajar. Wah penting ilmu teh. Kata siapa teh? Fardu hukumnya. Udah mbah biak-biak ya ngaji. Kalau aku untuk apa ngaji? Apa lagi ngaji subuh ngantuk bah. Apa tu kita bah? Dah tua aku teh dah mau mamposam. Dah ganti cepat mampos sekali. Dah tak mau keparduan teh. Kita ni tidak diciptakan Allah kecuali untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidak aku ciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali hanya untuk melaksanakan ibadah kefarduan. Itu loh. Terlalu banyak omong tapi bukan karena berzikir atau mengingatkan orang berzikir mengingat kepada Allah. Kalau dia bicara dakwah, ngajar, banyak omong tak apa-apa. Itu memang selayaknya pendakwah. Nabi sampai banyak hadis itu ya karena banyak omong. Iya. Tapi kalau omongnya omong kotor, omong yang tidak tentu pasal, yang fitnah, yang nyakitin hati orang, tak usah. Bicaranya itu yang mengingatkan kita kepada Allah atau mengingatkan orang kepada Allah. Seperti itu. Dalam rangka belajar mengajar Al-Quran, baca Quran, tidak apa-apa. Orang itu terlalu banyak baca Quran, bagus. Terlalu banyak zikir, bagus. Terlalu banyak dakwah kau ini, bagus. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang kan kita ini capek nasihat, terus katanya, orang udah mati hatinya ya seperti itu, tidak akan nerima kebenaran. Sementara kalau urusan dunia, urusan umpamanya buka puasa aja, seharian ngomong gitu. Ngerumpi cuman hanya apa yang mau dibuat buka puasa, ngomong cendol setengah jam, telepon setengah jam, gembung bakar setengah jam. Dia begini nyaman, kata kawan begini. Nah, kemudian juga cemar keyakinannya atau mencela tentang Allah, negatif thinking kalau dengan Allah. Negatif thinking, pokoknya ya enggak yakin lah, enggak ada keyakinan yang mantap di dalam hatinya kepada Allah. Allah nih, kalau udah orang mau jemur padi, baru mau datang hujan, nah ini. Jadi tadi itu kemana? Nah, ini berarti mencela kepada Allah. Sampai ada kami dengar ceritanya ya, cerita orang Ketapang ini. Katanya dia lagi jemur padi, ya, udah dibuka tikarnya semua. Padahal lagi terang hari itu, tahu-tahu hujan pun datang, manas dia tuh. Orang tua nih kata dia ngakalkan aku. Utang bah mau kuakalkan kata dia. Allah mau diakalkan dia. Akhirnya apa? Sekali Jumat dia pergi ke masjid, mengemas pergi ke masjid. Pergi ke masjid, orang udah azan, orang udah khutbah, sekali mau sholat dia balik kam dia. Mau ndak kuakale kata dia. Kau ngakalkan aku tak sembahyang kata dia. Wakale kau tuh. Nauzubillahimin, udah murtad orang kayak gitu tuh. Diajak main-main Allah. Iya biasa, kita ini tidak sadar kadang kebeledek ke apa, akal-akal. Ini saya naruh ini supaya tidak kena beledek ke apa. Allah dibuat main-main. Berapa banyak yang udah dibantai kena beledek. Ada orang luar tuh, lupa saya orang mana itu. 2 orang pegang senjata naik pohon nembak ke langit. Dibantai sama beledek tuh. Lagi beledek, ditembak beledek tuh. Akhir beledek bantai dia, selesai 2 orang. Dia nembak malaikat. Malaikat punya beledek. Itu senjata para malaikat kalau dalam tafsir. Ya Ali 2 Ali bil maqhul itu bagi orang-orang yang tercela. Salah su'alamatin, ada 3 berapa tanda. Kasratul kadzibi, banyak dusta, tidak perlu dijelaskan lagi nih, dah banyak dijelaskan. Wa kasratul aimani, dan juga sering sumpah al-fajrati yang palsu, sering sumpah palsu.
wa kasratul hawaiji, dan banyak hajat-hajat ilan nasi kepada manusia. Banyak dusta nih kalau orang yang udah hidup ini memang udah tehini tercela nih di sisi Allah. Kemudian suka sumpah palsu, berdagang, bersumpah palsu gegara mau jelaskan tentang kualitas dagangnya. Ini bagus loh, ada barokah ikan aku nih, terus serangan. Wallah, belum lama dapat, kok semalam lama mendapat, padahal seminggu. Ini loh, dah seminggu. Ini ada rusak aja ini anunya ada, kata siapa sih Pak? Udah kami bawa ini ada rusak. Sampai bersumpah segala macam, itu namanya sumpah palsu. Kadang-kadang sumpah di depan hakim, ngambil hak orang di depan hakim. Lah hakim, ini kata orang tua saya dulu memang tanah kami, buktinya begini depan hakim. Ini saksinya hakim, saksinya dibayar. Nauzubillah ini zaman sekarang terus terang ini paling sering sumpah palsu di kehakiman ini. Kalau tidak percaya coba, saya ini berapa kali hadir di sidang orang cerai, sidang ini, ngeri sedap. Nah itu kadang-kadang kita istighfar sendiri, kadang-kadang sedih sendiri. Itu ya Allah, kok ada umat Nabi Muhammad yang begitu. Dan suka ini butuh ke manusia, pokok perlu jam. Peribahasa gitu tuh mementingkan diri sendiri tang dia. Nah, monopoli Bang. Apa-apa tang dia ya. Ini urusan ini dia. Nah, ya Ali dua Ali lisyaqi, cepat-cepat saja lisyaqi itu bagi orang yang celaka. Salah su'alamatin, adapun ada beberapa tanda. Qutul haram, yang pertama adalah makanan yang haram. Makanan pokok kita ini yang haram. Wajtinabul alim, dan menjauhi orang alim. Wassalatu, dan salatnya syaki liwahdi, untuk dirinya syaki. Salatnya orang yang celaka tadi itu hanya untuk dirinya. Tanda orang yang celaka ini na'udzubillah min dzalik. Itu dilihat pertama dari makanannya. Cara memperoleh makanannya itu benar apa enggak, kerjanya benar apa enggak, meninggalkan ibadah apa enggak, bertani di sawah terus di ladang, enggak pakai balik, enggak pakai sembahyang umpamanya. Nah ini makanannya juga enggak murni halal kayak gitu, atau ngakalkan orang. Nah, atau korupsi, atau memang jenis makanannya memang yang haram, udah jelas haram bah, keramak bah dimakan umpamanya. Nah, kemudian juga orang yang celaka ini menjauhi orang alim, nggak mau dia dengan orang alim. Itu apa kata dia? Nah, ini bahaya sekali, tidak ada penuntun dalam hidupnya itu. Padahal orang dekat dengan ulama ini dia akan mendapatkan cahaya hidupnya di dunia, di akhirat. Bahkan dalam hadis jangankan di surga aja masih butuh dengan ulama. Di surga butuh dengan ulama. Nanti setiap hari Jumat ini di surga, insya Allah kita ini ke surga insya Allah nanti. Setiap hari Jumat itu diizinkan semua ahli surga berjumpa dengan Allah. Ketika berjumpa dengan Allah, mereka tidak berani ngomong, mereka noleh ke ulama. Istilahnya ulama ngomonglah. Apa yang mau diminta kita teh? Soalnya Allah tadi ada ngomong, kita mau minta apa? Kalian yang mau ditambah nikmat, ngomong apa? Ada kami tidak berani. Kita itu mau ngomong apa sebenarnya? Kami itu mau minta begini, Bang. Kalau bisa bidadari ditambah, umpamanya Bang. Nah, cuman mereka tidak berani. Yang berani ngomong dengan Allah itu para alim ulama. Sampai ke sana aja penting dengan ulama. Di neraka aja orang bertunggu ulama semua untuk menyelamatkannya. Ya Allah. Makanya kalau Nabi ini bisa bolak-balik ke surga, tapi kalau ulama ini tidak bisa langsung masuk surga, dia harus meriksa umatnya dulu di neraka. Yang kira-kira bisa dibantu, diselamatkan.
Kalau udah selesai semua ini ke surga semua, insya Allah ini kalau ini ke surga semua ini. Kalau udah selesai semua tidak nyusahkan ke ulamanya, barulah dia ke surga. Wah, tersiksa di dunia di akhirat tuh gitu, tapi dia tinggi derajatnya insya Allah. La yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda orang celaka itu kalau sholatnya itu sendirian, tak pernah timbul ke masjid itu seorang ya. Pokoknya tak benar sampai Jumat pun tak pernah timbul ke masjid. Nah, itu bahaya sekali itu. Walil mujrimi, dan itu bagi orang yang banyak dosa atau penjahat salatu alamatin, ada pun 3 berapa tanda. Hubbul fasadiyah, yang pertama gemar berbuat kerusakan, suka dia buat rusak. Wadurul ibadi, dan membahayakan hamba-hamba Allah. Wajtinabur rasyadi, dan menjauhi petunjuk. Orang yang disebut penjahat di dunia ini siapa? Dia yang buat rusak di kampung-kampung, di komplek-komplek, di rumahnya. Sampai kadang anaknya ini dengan bininya takut kalau udah dia datang. Atau bisa sejak umat bapaknya takut kalau anaknya yang satu yang penjahat itu datang. Apa kata anak itu, umatnya kata anak, umat, Fir'aun itu datang sama umat mau betapa kamak. Nah, saking kasarnya dia punya laki. Nah, buat rusak terus sampai ke rumah. Menakutkanlah. Itulah darra wala dirara. Apa itu? La darara wala dirara dalam hadis. Padahal kita diperintah untuk tidak buat bahaya dan juga menimbulkan bahaya. Itu bahaya sekali itu. Man dara darahullah wa man syaqahullah. Siapa yang berbuat bahaya di dunia, membahayakan saudaranya, maka Allah akan buat bahaya hidupnya. Siapa orang yang menyempitkan saudaranya, maka Allah juga akan buat sempit hidupnya. Bukan cuma di dunia, tapi sampai nanti di akhirat itu. Buat bahaya, cinta, senang, buat kerusakan, dagang narkoba, na'udzubillah ini. Dianya seorang yang dagang, tapi yang hancur sekampung. Yang terakhir wajtinabur rasyad, jauh, menjauhi petunjuk, nolak petunjuk, tidak mau dengan petunjuk Allah, tidak mau dengan petunjuk Rasulullah. Ini bahwa wasiat Nabi, ini nasihat Nabi, tidak. Ini nasihat ulama, tidak mau. Ini nasihat orang tua, tidak. Kata orang tua mondok usah balik kau di pondokku yang betah-betah. Ada aku mati aku main di pondok tema. Mati gitu. Ini. Saking kepengen jauhnya dari petunjuk itu mati. Itu. Ada anak ini kalau di pondok sakit, kalau di rumah sembuh. Ada banyak sekali yang ngadu kayak gitu. Kalau di rumah sembuh. Enggak jauh nih di tempat kita ini, di lurusan jalan ini ada. Masuk ke pondok sakit terus. Saya balik ke rumah sembuh. Pondok kaki sakit terus. Balik ke rumah sembuh. Akhirnya nyembuhkan diri di rumah. Sampai sekarang enggak balik-balik ke pondok. Enggak balik-balik lagi ke pondok. Sekali ditanya deh, memang dia enggak mau. Iya, salah satu dari orang tuanya pun memang enggak mau mondok. Dia enggak mau petunjuk tembok di mana kan. Nah, sililah ketawa. Bodoh bukan anakku, betul apa enggak? Dia bukan gitu nih yang ngajar nih cuma tugasnya didik yang mau. Dia bukan apa. Yani dua yani walil zalimi, dan itu bagi orang yang zalim. Salatu alamatin, adapun 3 beberapa tanda. Apa saja la yubali min ayyi syai'in ya'kul. La yubali, tidak peduli siapa orang yang aniaya tadi, min ayyi syai'in, dari mana-mana saja ya'kulu, dari satu apa saja ya'kulu yang makan siapa zalim.
wa yaqharu dan berbuat kasar siapa zalim madinahu kepada orang yang berhutang dengannya, wa yabatishu dan menyerang atau memukul siapa zalim bihi dengan Madinah dengan orang yang berhutang, idza amkana apabila ada kesempatan siapa zalim pada Madinah. Orang zalim itu enggak peduli dia mau makan apa ya, yang biasa kita sebut itulah H3 halal harga haram hajar hantam saja, dia tidak peduli. Oh yang penting dapat laki begianam, bini begianam, pokok yang penting duit lah, barang ampun kemana pun. Kadang berdagang manusia bebas, tak masalah kayak gitu. Kadang berdagang di tempat perjudian, buka warung di tempat judi, itu bahaya sekali, tidak halal itu. Kadang maaf kotoran dijual, tidak ada halalnya kotoran dijual, kotoran ayam, kotoran sapi dijual, tidak boleh. Kalau ngambil cuman istilahnya dihadiahi ngangkut itu tidak masalah. Nah, makanya jangan akad jual beli. Kalau akad jual beli berapa nih? Nah, ini sekarang 5.000 umpamanya, tidak boleh. Nah, kalau kamu kasih hadiah silakan, tidak pun tidak, ini saya ngangkut sekian, tahu mah orang baliknya. Nah, ngupah-ngupah itu biasa mah. Tapi kalau akad jual beli barang haram gimana? Kalau tempat kita ini jangankan maaf kotoran, sawah ya. Berkah itu apa kalau berkah itu? Biawak ya dijual, gitu. Ada apa bah katanya? Kena KPT tokar rokok mah sama joy. Sama. Kena KPT ditukar bola mah sama bah. Main lah. Nah, ini orang zalim tuh kayak gitu. Dia tidak peduli makanannya. Punya orang yang punya dia, mau halal mau haram pokok yang penting nemu kelapa bantai, nemu teluk bantai, nemu duit di jalan bantai, kerjaan kawan bantai, can kawan bukaan kawan, kemarau kak. Kemudian dia kasar kalau nagih hutang. Iya, memang hak dia tapi tidak boleh kasar. Dia hanya mengingatkan, kita itu kewajiban hanya mengingatkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana kau ada tanggungan dengan aku teh? Mana? Oh nanti apa aku gini. Iya. Kau ingat, kau dutang dek dengan jangan marah. Kau kalau dah anakku bunuh. Tak boleh kasar itu tanda orang zalim. Bahkan kalau dia punya kesempatan mukul umpamanya, nempeleng umpamanya, menghardik umpamanya, itu kerjaan orang zalim. Allah innallaha la yabghidul fahishata al-badhi'ah. Allah itu paling benci ke orang yang mulutnya ini kasar, ya. Dia punya tingkah laku kasar, kotor, kasar, bengis. Allah tidak suka. Walaupun kita memang dulunya bengis, berupaya kita menjadi orang yang santun. Nah, sampai ada kisah, ini terakhir wanita di zaman Nabi diadukan, ya Rasulullah, saya punya tetangga di tempat saya itu perempuan, Masya Allah, kalau salat malamnya rajin ya Rasul, puasa sunnahnya rajin ya Rasul. Ini hadisnya sahih. Kemudian dia ahli sedekah ya Rasulullah. Cuman penyakitnya cuma satu mah ya Rasul. Apa itu? Dia suka nyakiti tetangga dengan mulutnya. Kalau ngomong dengan tetangganya suka nyelekit, suka kasar ya Rasulullah. Nah, maka apa katanya? Faqala, maka bersabda Nabi, la khaira fiha. Wanita model gitu tidak ada kebaikan. Jangan kau sebut lagi kebaikan dia. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Hiya finnar. Wanita tadi itu pantasnya hanya masuk neraka. Nauzubillahi min. Nah,
Maka hati-hati dengan ucapan kita, tingkah laku kita. Walaupun kita mau ngambil hak kita di orang lain, berlakulah dengan lemah lembut. Maafkanlah walaupun orang itu nyakitin kita. Insya Allah kita minta lil jannah dari penduduk surga. Insya Allah. Amin ya rabbal. Ya Allah, mudah-mudahan yang dengarkan semuanya jadi ahli surga. Amin ya rabbal. Mulai salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'a likulli